Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wafa Wadina dengan NIM 12170100081 dari jurusan Matematika kelas 21B. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai soal pertama nomor 2 dari UAS mata kuliah dasar pemrograman tentang sekuensial dan pengurutan atau sorting. Di sini, saya juga mengerjakannya secara berkelompok bersama teman saya, yaitu Nabila Rida Fatona dan Yohan Eka Indriana. Nah, yang pertama ada sekuensial. Sekuensial search merupakan teknik sederhana dan langsung dapat digunakan pada struktur data baik array maupun record. Data tidak perlu terurut. Sequential search menggunakan prinsip kerja sebagai berikut. Data yang ada dibandingkan satu persatu secara berurutan dengan yang dicari sampai data tersebut ditemukan atau tidak ditemukan. Nah, di sini ada salah satu nilai, misalnya 10. Nah, nilai 10 ini dicari dalam beberapa kotak yang ada di dalam variabel tersebut. Nah, misalnya ini di sini I sama dengan 0 pada angka 5, kemudian I sama dengan 1 pada angka 8, I sama dengan 2 pada angka 1, dan I sama dengan 3 pada angka 2, dan seterusnya, hingga menemukan nilai 10 pada I sama dengan 7. Sampai mendapatkan nilai yang dicari tersebut, yaitu angka 10. Kemudian, ada pengurutan data dengan algoritma. Yang pertama ada insertion sort. Insertion sort merupakan sebuah teknik pengurutan dengan cara membandingkan dan mengurutkan dua data pertama pada array. Kemudian, membandingkan data pada array berikutnya apakah sudah berada di tempat semestinya. Algoritma insertion sort seperti proses pengurutan kartu yang berada di tangan kita. Algoritma ini dapat mengurutkan data dari besar ke kecil dan dari kecil ke besar. Nah, pada contoh ini mengurutkan data pada angka 6, 5, 3, 1, 8, 7, 2, dan 4. Nah, seperti ini dicari angka yang setelah yang setelah angka 6, kemudian dipindahkan pada angka tersebut. Nah, angka 3 itu karena lebih kecil dari 5 dan 6, nah berarti angka 3 berada pada posisi paling kiri atau sebelum angka 5 dan angka 6. Kemudian angka 1, kemudian angka 8 ini karena sudah berada pada tempatnya maka tidak dipindahkan dari angka 6. Kemudian angka 7, karena angka 7 lebih kecil dari angka 8 maka dipindahkan juga. Nah, kemudian angka 2 juga dipindahkan pada tempatnya, yaitu dekat dengan 1 dan 3. Nah, angka 4 juga ini dipindahkan berada pada antara angka 3 dan angka 5. Nah, begitulah pada insertion sort. Ini merupakan cara yang sering digunakan juga setelah cara bubble sort. Nah, ini ada bubble sort. Metode gelembung atau bubble sort adalah metode mengurutkan data dengan cara membandingkan setiap pasangan elemen yang bersebelahan, kemudian melakukan penukaran jika diperlukan. Jadi, pada bubble sort ini, elemen yang bersebelahan itu diperiksa apakah ini posisinya benar, yang di kiri lebih kecil dan yang di kanan lebih besar. Jika misalkan di kanan lebih kecil daripada yang di kiri, maka yang di sebelah kanan itu dipindahkan pada posisi sebelah kiri. Nah, contohnya seperti ini ya. Ini jadi menukarnya dengan angka di sebelahnya saja. Kemudian untuk mencari pas ini,
jumlah kolom pada array ini dikurangi 1. Misalkan ini di sini ada 4 kolom. Nah, dikurangi 1 berarti terdapat 3 proses dalam cara bubble sort ini untuk mengurutkan data dari yang terkecil sampai yang terbesar. Nah, ini merupakan cara yang paling sering digunakan karena dianggap paling mudah dalam mengurutkannya. Selanjutnya ada perbandingan insertion dan bubble sort. Insertion sort, pengurutan data lebih cepat karena dipengaruhi perbedaan cara kerja setiap sort. Bubble sort, pengurutan data lebih lambat. Jumlah pengaksesan setiap key pada bubble sort lebih banyak dibandingkan dengan jumlah akses pada insertion sort. Kemudian insertion sort tidak cocok untuk menyortir daftar besar. Jenis penyisipan memiliki kompleksitas waktu rata-rata 0 atau N2. Bubble sort tidak cocok untuk mengurutkan daftar dengan banyak elemen. Jenis gelembung memiliki kompleksitas waktu kasus rata-rata O atau N2 saat mengurutkan daftar dengan N elemen. Nah, perbandingan selanjutnya insertion sort, pengurutannya memasukkan elemen dalam daftar ke posisi yang benar, diterapkan berulang kali hingga daftar diurutkan. Penyortiran dilakukan di tempat, oleh karena itu setelah iterasi ke IT dari algoritma NTI plus 1, pertama dalam daftar akan disortir dan lainnya tidak. Kemudian bubble sort, pengurutannya menelusuri daftar berulang kali sambil membandingkan pasangan elemen berdekatan. Jadi yang dibandingkan itu hanya elemen yang berdekatan saja. Jika sepasang elemen berada dalam urutan yang salah, akan ditukar untuk menempatkannya dalam urutan yang benar. Diulang sampai tidak ada swap lagi yang perlu diperlukan. Atau diulang sampai swap itu benar-benar tidak diperlukan karena datanya sudah terurut. Nah, mungkin hanya itu saja dari penjelasan soal yang kedua, yaitu tentang sekuensial dan pengurutan atau sorting. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila penjelasannya kurang dimengerti dan banyak kesalahan juga kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.